Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ihsan Salim. Di sini saya akan memberikan sedikit tutorial step by step mengenai aplikasi software Etaps. Di sini saya akan memberikan model mulai dari permodelan, input beban hingga hasil analisisnya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk ke aplikasi software Etaps, kita perlu pahami dulu terkait apa yang akan kita modelkan. Jadi yang akan kita modelkan pada kesempatan kali ini adalah perencanaan gedung perkantoran dengan satu lantai basement dan 4 lantai sebuah bangunan gitu ya, dan tambah sampingnya tambah depan. Jadi dari basement hingga lantai 1 itu menggunakan struktur beton, kemudian lantai 2 hingga lantai 4 lantai deck ini menggunakan struktur baja. Kemudian untuk perletakan ruangannya di sini yang didetailkan hanya perletakan tangga dan di sini luas bangunannya dari panjang lebar ini 19 meter kali 28 meter. Seperti ini penampakan dari atasnya, view plan dari atas, basement, ground floor, first floor, second floor, third floor, dan lantai deck first floor ini. Dan di bawah ini merupakan spesifikasi dari skala pen, papan lantai 12 cm, tinggi tiap lantai 3,5 meter, dimensi ruang lift dan ruang tangga sama 6 meter. Terus kemudian kita menggunakan kekuatan dinding shear wall dan lain sebagainya. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke aplikasi softwarenya. Nah, ini sebenarnya sudah saya modelkan, sudah jadi seperti ini, tapi kita akan coba step by step bagaimana cara memodelkannya hingga input beban dan analisis struktur lain sebagainya. Pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah kita pilih lantai yang ini. Nah, ini supaya yang pertama-tama kita harus set modify grids dengan cara klik kanan, klik kanan dari grid ini, kemudian kita modify grids. Nah, di sini ada dua tab, yaitu story data dan grid system. Yang pertama story data, modify show story data, ini adalah tinggi tiap-tiap lantai. Nah, ini yang mari sama dengan soal basement hingga lantai deck sama kan ini. Nah, ini tinggi dari tiap-tiap lantai itu 3,5 meter sesuai tentara di soal, dan ini ada tinggi kumulatifnya, elevasinya dari 0, 3,5, 7, terus 3,5 meter sampai lantai deck 20 meter. Kita sudah klik OK. Kemudian yang di bawahnya adalah grid X dan Y. Ini kita modify. Nah, yang di X ini berarti ya yang ke semua X berarti yang horizontal, yang Y ini vertikal. Sesuaikan saja dengan aplikasi yang sesuai soalnya ini 6, 4, 9 dan sebagainya. Namun yang di sini itu kumulatif ya, bukan jarak dari A, B, B ke C gitu, bukan. Kita sudah klik OK, maka nanti gridnya akan menjadi seperti ini. Ini karena kemudian langkah selanjutnya adalah ketika kita sudah modify grid, kita harus mendefine material apa yang akan kita gunakan. Di sini secara garis besar kita akan menggunakan dua material, yaitu beton mutu 25 dan baja ini. Jadi ketika kita buka material ini, 4 material ini adalah 4 material yang default dari Etaps. Nah, kita buat dua material ini, FC25. Kita klik modify satu material. Nah, ini teman-teman masukkan sesuai yang sudah tertera di soal ini. Seperti itu teman-teman. Begitu juga tempat yang sama dengan material bajanya. Kita sudah klik OK. Maka langkah selanjutnya adalah kita define section propertiesnya. Kita define ukuran-ukuran daripada balok kolom itu. Di balok betonnya ukuran 400-200, kita klik modify sini. Nah, jika kita ingin katakanlah desain dengan dimensi 360, maka teman-teman untuk depthnya atau tingginya ini klik 300, terus width atau lebarnya 150 gitu. Tapi ini kita cancel saja karena kita hanya
perlu kita lakukan adalah pertama kita akan menggambar kolom. Jadi teman-teman bisa klik quick draw column plan, terus lalu teman-teman bisa zoom in di sini dan scroll mouse-nya, terus langsung klik kolom yang mau dibuat gitu ya. Seperti ini sebagai contoh, saya akan buat di grid A, B, C ini saja, tapi teman-teman nanti teruskan sampai semua grid ini dan semua story ya, semua lantai ya. Jika sudah, kita lanjut ke pemodelan balok. Ini teman-teman klik quick beam plans, terus teman-teman pilih balok yang akan dipilih. Di sini saya akan pilih balok untuk balok yang ukuran 400-200. Klik sini di garis-garisnya, diklik aja garisnya, sangat mudah sekali. Seperti ini teman-teman. Oke. Jika sudah klik escape, maka kita sudah memodelkan kolom dan bulan. Yang terakhir kita akan memodelkan plat lantai teman-teman. Ini berarti kita pilih yang namanya ini teman-teman. Kita pilih yang quick draw floor atau wall plan. Kita pilih komposisinya yang plat yang udah kita buat tadi ya. Tinggal klik kotak-kotaknya ini. Nah sudah teman-teman, maka kita sudah menggambarkan kolom balok dan plat lantainya ini teman-teman. Nah jika teman-teman ingin mengecek secara 3D-nya, teman-teman bisa klik ini 3D, dan ini adalah pemodelan gedung yang sudah kita rancang ya teman-teman. Sudah ada kolom balok, ini secara sekilas saja, nanti overview-nya akan menjadi seperti ini teman-teman. Jadi di lantai 1, di lantai basement hingga lantai dasar itu nanti dari full ya, dari 0 sampai 25 meter, tapi nanti yang di sini hanya setengahnya aja gitu teman-teman. Baik teman-teman, jika sudah selesai modelan, maka langkah selanjutnya yang kita lakukan itu adalah melakukan input pembebanan. Nah bagaimana input pembebanannya? Jadi di sini kita klik define, kita klik all patterns. Nah di sini ada beberapa beban yang dimasukkan sesuai dengan PCNI ya. Di sini ada beban mati, dead load, beban hidup, support dead load, roof itu beban atap, beban beban hujan, beban angin, beban gempa, dan lain sebagainya. Kita sudah klik OK. Selanjutnya kita ke load cases. Ini di sini ada dead load, beban mati, leak load, dan lain sebagainya. Di sini caranya teman-teman bisa add new case. Nah di sini teman-teman bisa klik bebannya namanya apa, kemudian teman-teman pilih tipe dari load case-nya itu apa, beban linear, non linear. Nah mungkin response spectrum ini untuk yang beban gempa. Jika sudah, nanti klik OK saja, kita cancel ini karena hanya ada contoh. Selanjutnya kita masuk ke kombinasi daripada bebannya, load combination. Nah di sini banyak sekali kombinasinya. Nah sebagai contoh, teman-teman add new combo, teman-teman bisa beri nama kombinasinya mau apa aja. Terus teman-teman di sini bisa kombinasikan beban-beban apa aja yang ingin teman tambahkan. Sebagai contoh di sini dead load faktornya 1, kemudian teman-teman leak load-nya di sini katakanlah 1,2 dan seterusnya. Kita cancel. Nah ini ada banyak sekali kombinasi bebannya dengan berbagai macam kombinasi dalam masing-masing bebannya itu. Di sini saya menggunakan acuan dari Equinit. Ini teman-teman, sebagai contoh, ini beban di nomor 2, ini deadlock 1,2, 1,6, 2,5, terus 1,2 dan seterusnya hingga nanti selesai semua di ini. Oke teman-teman, kita klik OK. Selanjutnya di sini kita akan melakukan define dari teman-teman. Kita akan assign dari plat lantainya. Caranya klik define, klik diafragma. Ini sudah saya modalkan, tapi nggak wajib kita modalin lagi aja. Add new diafragma. Di sini di 2, terus kita
assign, terus kita ke shell, kita ke mana ya, diafragma ini kita pilih yang D2, baru saja kita buat, klik OK. Oke, bila sudah klik escape. Ini teman-teman. Baik teman-teman, selanjutnya adalah kita ingin mengassign beban-beban yang udah kita buat tadi ke masing-masing elemen. Nah, sebagai contoh saja, di sini saya contohkan assign beban mati di plat lantai basement. Di sini beban mati ada super dead load, yaitu 2 kN per meter persegi, terus di lantai sini 2 kN per meter persegi juga. Terus di sini juga ada beban hidup lift load. Nah, langsung aja kita masuk ke aplikasi etapsnya. Caranya kita blok dulu. Di sini kita sudah di lantai basement ya. Kita blok semuanya. Kemudian klik assign, shell loads, kemudian uniform. Nah, tibalah kita di tab ini. Tadi di soal bilang bahwa beban super dead load itu 2 kN per meter persegi. Kita klik saja di sini, apply, basic, kemudian kita tambahkan lagi yang apa tadi? Maaf, beban hidup. Maaf. Ya, beban hidup seperti ini. Klik assign, shell loads, uniform. Kita klik lift load 5, apply. Nah, nanti bila sudah, teman-teman bisa mengeceknya dengan cara klik kanan. Nah, nanti sudah tertera, berarti ini beban yang kita input tadi sudah sukses kita masukkan ke dalam platnya. Nah, itu hanya sebagai contoh, lakukan pada semua elemen termasuk kolom bala di semua lantai, gitu teman-teman. Nah, dengan catatan tidak semua lantai itu bebannya sama ya teman-teman. Seperti contoh ini di lantai dak paling atas ini ada lift roof atau beban atap, terus beban hujan dan beban super dead loadnya ini sedikit lebih berat karena di sini juga diperuntukkan untuk menopang water torrent air. Baik teman-teman, jika sudah selesai melakukan input beban, teman-teman bisa lakukan namanya run analysis. Ini teman-teman bisa klik ini, atau mungkin teman-teman bisa klik ini. Nah, ini langsung aja saya run karena tadi waktu menunggu untuk orangnya sedikit lama. Jadi baik, anggap kata kita sudah selesai run ini. Kemudian kita akan melakukan namanya kaidah translasi rotasi di TTR. Caranya teman-teman klik Ctrl P, pilih structure output ini, model information, kemudian teman-teman centang yang model direction factor ini. Nah, ini sudah keluar teman-teman. Jadi yang model pertama ini mengarah ke sumbu X, terus model kedua ini mengarah ke sumbu Y, terus yang model ketiga ini mengarah ke sumbu Z. Berarti kita sudah memenuhi ya standar aturan dari SM. Ya teman-teman, selanjutnya kita melakukan analisis PMM, yaitu dengan cara klik concrete frame design ini yang bagian start design project. Atau teman-teman bisa klik shift atau shift dan F6 secara bersamaan. Tapi ini berhubung membutuhkan proses, anggap saja ini sudah diklik ya. Nanti hasil timeline seperti ini. Kemudian teman-teman klik ini display design info atau shift CTRL F6. Nah, ini dipilih yang volume mm interaction ratio. Klik apply, oke. Dan ini adalah hasil analisis dari PMM-nya. Teman-teman juga bisa melakukan hal yang sama untuk kolom sekilas.
Baik, berikut tutorial yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.